adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu ceria. Nah adik-adik, minggu ini adalah minggu terakhir kita bersama-sama di ibadah pra-remaja. Wah, adik-adik akan bergabung dengan komisi remaja. Adik-adik berarti sudah tidak sekolah minggu lagi. Nah, adik-adik, pada ibadah minggu ini yang akan melayani adalah kakak-kakak dari komisi remaja. Ada Kak Joyce, ada Kak Hansen, dan juga Kak Divan. Nah, nanti yang akan bercerita adalah Pak Dede. Temanya kali ini adalah hidup dalam roh dan misi Allah dalam dunia. Catat ya adik-adik. Yuk kita akan mulai ibadah kali ini. Kita mau angkat pujian yang akan dipimpin oleh Kak Joyce. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami boleh sampai di minggu ini. Kami bersyukur untuk kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali bersama-sama beribadah secara online. Ini adalah ibadah kami terakhir di kelas pra-remaja. Terima kasih untuk sepanjang perlindungan Tuhan di dalam kami bersekolah minggu di kelas pra-remaja. Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, kita akan lihat nih, ada beberapa adik-adik kelas pra-remaja yang mewakili teman-teman yang lain untuk memperkenalkan diri secara online. Sehingga nanti kakak-kakak di komisi remaja sudah bisa mengenali ya. Yuk kita lihat.
Halo, saya Iren, saya kelas 8, saya akan bergabung dengan Komisi Remaja. Halo, nama saya Yosef Ardian Budiman, kelas 8 akan segera bergabung dengan Komisi Remaja. Halo, saya Ina, kelas 8 akan segera bergabung dengan Komisi Remaja. Halo, saya Rafael Budi-Sawaro, kelas 8 akan bergabung dengan Komisi Remaja. Salam kenal. Halo, nama saya Makriah. Saya kelas 8 dan saya akan segera masuk dalam Komisi Remaja. Halo, nama saya Bruce, ini kelas 8, akan segera bergabung dengan Komisi Remaja GKI Prima Cirasati. Sampai jumpa lagi. Halo, saya Brian, saya kelas 8, saya akan bergabung dengan Komisi Remaja. Halo, nama saya Jason, kelas 8 akan segera bergabung dengan Komisi Remaja. Halo, nama saya Marcel Kristondo Siartong Bulan, kelas 8 akan segera bergabung di Komisi Remaja. Halo, nama saya Nadia Jun Sugianto, kelas 8 akan segera bergabung dengan Komisi Remaja. Makasih. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita akan persiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati, siapkan juga Alkitabnya, dan kita mau menyanyi bersama-sama untuk menyambut firman Tuhan. Kak Joyce akan pimpin kita lewat pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Hai semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Bapa di surga yang maha baik, puji syukur kalau kami diberi kesempatan kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk mendengarkannya, mengerti, dan terlebih untuk kami pakai sebagai penuntun di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membimbing dan kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah hidup dalam roh dan misi Allah dalam dunia. Nah, apa sih ya maksudnya hidup dalam roh ya dan misi Allah dalam dunia itu ya? Ayo kita pelajari dari Alkitab ya. Apa yang maksudnya hidup dalam roh dulu. Kita mulai dari itu dulu ya. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca Galatia 4. Ya, mari kita buka ya. Galatia 4 ayat 4 sampai dengan 6. Galatia 4 ayat 4 sampai dengan 6. Mari kita baca. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, dari bacaan tadi dikatakan kita diterima menjadi anak. Ya. Itu karena apa tuh? Ya, karena kita sudah ditebus ya. Ditebus dari apa? Ditebus dari dosa-dosa kita. Ya. Dan karena sudah menjadi anak, ya, tadi Alkitab katakan ya bahwa Tuhan ya menyuruh siapa? Menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita ya. Nah, ini ya berarti ada roh Tuhan di dalam hati kita. Rohnya itu ngapain ya? Rohnya itu yang berseru, ya Aba, ya Bapa ya. Nah, itu artinya apa? Ya, artinya kita berhak memanggil Tuhan sebagai Bapa kita. Nah, itulah ya. Kita ini sebagai anak-anak. Wah, itu hak istimewa ya yang kita miliki. Jadi kita ini bukan manusia biasa saja ya. Tapi anak Tuhan. Dan ada Tuhan Yesus yang hidup di dalam hati kita. Nah, kira-kira itulah penjelasannya ya. Kenapa kita disebut hidup dalam roh. Karena apa? Karena kita memiliki roh Tuhan yang menetap di dalam hati kita. Wah, kita ini istimewa sekali ya kalau gitu. Terus kalau roh Tuhan hidup di dalam hati kita, maka gimana sih? Ya. Maka hasilnya ternyata adalah buah roh. Ya. Nah, kita mau cari tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan buah roh itu ya? Yuk, kita baca Alkitab kita kembali ya. Kita sekarang buka, tetap nih Galatia lagi yang kita buka ya. Kita buka Galatia ya, pasal yang kelima, ayat 22 ya, sampai dengan 23. Ada 2 ayat aja ya, Galatia 5, ayat 22 dan 23. Sudah ketemu? Yuk, kalau kita sudah ketemu, kita baca ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita akan bahas satu-satu ya. Tadi yang tentang buah roh itu ya. Kita mulai dari kasih. Kasih yang seperti apa yang Tuhan inginkan ya, yang Tuhan maksudkan di dalam buah roh ini ya. Nah, ini kasih yang tentu saja yang Tuhan telah contohkan buat kita semua. Ya, itu apa? Itu bagaimana Tuhan Yesus yang mengasihi semua umat manusia ya, sampai Dia mau mati untuk menebus dosa manusia ya. Itu adalah kasih Tuhan kepada kita ya. Nah, seperti itulah contoh kasih yang Tuhan inginkan juga di dalam kehidupan kita ya. Kita diminta untuk mengasihi orang-orang yang terdekat di dalam kehidupan kita nih. Dimulai dari orang-orang terdekat dalam kehidupan kita ya. Misalnya kayak seperti papa mama ya, kakak adik ya, saudara-saudara, guru-guru sekolah minggu, teman-teman di gereja, teman-teman di sekolah, teman-teman sepermainan kita ya, dan yang lainnya ya. Setiap orang yang ada dalam kehidupan kita ya, itu yang kira-kira yang Tuhan mau kita maksudkan, yang Tuhan maksudkan dengan kasih itu tadi ya. Yang berikutnya adalah sukacita. Apa nih sukacita? Ya, tentu saja sukacita itu adalah bergembira ya, senang ya. Kenapa sih kita bergembira dan senang dan sukacita itu? Karena hidup kita ini ada di dalam pemeliharaan Tuhan ya. Dan juga Tuhan itu adalah sumber sukacita. Yang ketiga adalah damai sejahtera ya. Apa sih maksudnya damai sejahtera itu ya? Damai sejahtera itu ditunjukkan dari ketenangan hati kita ya, yang bersumber kepada kita sadar nih bahwa seluruh hidup kita itu ada di tangan Tuhan ya. Itu yang membuat kita merasakan ketenangan hati yang menimbulkan damai sejahtera. Kita merasa aman ya, bahwa seluruh hidup kita itu di dalam genggaman tangan Tuhan. Terus yang berikutnya adalah sabar. Nah, sabar yang kayak gimana nih ya? Ya, sabar itu bukan sekedar tidak cepat marah atau terburu-buru begitu ya. Tetapi sabar ya adalah sabar dalam menjalani hidup yang penuh kesulitan dan penderitaan. Sabar juga bisa diartikan hidup dengan ketekunan ya, yang membawa pada kemenangan. Nah, sifat sabar ini juga ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ya, yang tahan menderita ya, kemampuan untuk menanggung hinaan, celaan, siksaan yang tanpa ada niat sama sekali untuk membalas. Berikutnya adalah kemurahan. Ya. Salah satu contoh sikap kemurahan Tuhan yaitu adalah Tuhan yang mau menuntun kita kepada pertobatan. Kemurahan juga merupakan kebaikan yang penuh dengan pertimbangan masak-masak. Ya. Jadi nggak asal-asalan ya, atau karena terdorong oleh emosi yang sesaat. Jadi dipikirkan masak-masak gitu ya. Yang keenam adalah kebaikan. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan menginginkan kita menjadi anak yang baik ya. Makanya Dia mengajarkan kita nih bagaimana menjadi orang baik ya. Nah, itu juga sesuai dengan yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus ya di dalam Alkitab ya. Begitu baiknya Tuhan ya. Nah, ini adalah suatu proses kita belajar untuk kita beroleh bagian di dalam kekudusan Tuhan. Yang berikutnya adalah kesetiaan. Nah, apa sih ya maksudnya kesetiaan? Kesetiaan itu artinya adalah layak untuk dipercaya. Ya. Dan kita juga belajar ya tentang kesetiaan Tuhan. Apa itu kesetiaan Tuhan? Yaitu Tuhan itu sangat setia memegang perjanjian dan kasih setianya untuk selamanya. Buat siapa? Perjanjian dan kasih setianya itu untuk manusia ya. Nah,
Untuk itu kita juga harus memelihara kesetiaan kita. Ya, kesetiaan yang seperti apa ya? Kesetiaan kepada iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Ya, inilah yang terutama ya, kesetiaan iman kepada Tuhan Yesus. Yang kedelapan apa? Kelemah lembutan. Apa nih maknanya? Ya. Maknanya adalah sikap yang membimbing orang lain menemukan kebenaran. Sikap pribadi yang kuat dan dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita mampu membimbing orang lain dalam kasih. Kelemah lembutan juga merupakan sikap yang patuh ya pada kehendak Allah dan kita mau diajari ya. Gitu. Terus yang kesembilan nih, yang terakhir adalah penguasaan diri. Apa sih artinya? Ya. Ini adalah kemampuan pribadi kita nih ya untuk menguasai dan mengendalikan diri sedemikian rupa sehingga tidak membiarkan diri kita ini terbawa oleh perasaan, tindakan yang tidak terkendali ya atau uncontrol ya. Ya, itu adalah penguasaan diri ya. Jadi kemampuan pribadi kita nih menguasai diri kita untuk tidak terbawa ya oleh perasaan atau tindakan yang uncontrol tadi ya. Nah, dengan mempraktekkan buah roh tadi itu ya, buah roh yang terdiri dari 9 karakter tadi ya, itu adalah suatu bentuk nyata ya. Jadi suatu bentuk nyata bahwa hidup kita itu di dalam misi Allah gitu. Nah, ini udah terjawab nih misi Allah nih. Apa itu misi Allah? Itu ternyata adalah mempraktekkan buah roh ya, yang tadi dalam bentuk nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, sekarang coba nih, ayo kita kaitkan ya dalam kehidupan sehari-hari kita yang saat ini ya. Nah, kalian tahu kan bagaimana keadaan saat ini ya, dalam kondisi apa nih? Kondisi pandemi karena virus corona ya, atau namanya COVID-19 ya. Nah, bagaimana nih kita mempraktekkan buah roh tadi ya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini ya. Coba kalian bisa pikir-pikir ya, dari 9 hal yang tadi kita bahas, apa saja kira-kira yang kalian dapat terapkan dalam kehidupan keseharian kalian ya, sehingga buah roh tadi dapat dipraktekkan dan kita melakukan misi Allah di dalam hidup kita ya. Bapak kasih beberapa contoh ya. Misalnya menyatakan kasih dan empati karena keadaan yang terjadi nih. Ya, walaupun ada pandemi seperti ini ya, tidak membuat kita itu jadi tidak memberikan kasih ya. Tetap kita dalam kondisi seperti ini kita dapat menyatakan kasih dan empati kita kepada orang lain ya. Itu kan seperti ajaran Tuhan ya, yaitu yang pertama tadi kasih gitu ya, salah satu contohnya ya. Terus yang berikutnya wujud dari kasihnya apa ya? Ya, misalnya kita bisa berdoa ya, mendoakan ya untuk pergumulan karena pandemi COVID-19 ini. Siapa sih yang kita harus doakan? Ya, contohnya seperti berdoa untuk para petugas kesehatan ya, dokter, perawat, gugus tugas dan yang lainnya ya. Juga untuk para ahli ya yang sedang mengembangkan vaksin ya. Apa itu vaksin? Ya, kalian tahu ya, vaksin itu antivirus ya. Jadi vaksin yang mampu untuk melawan virus COVID-19 ya, supaya pandemi ini segera berakhir ya. Dengan adanya vaksin tadi diharapkan ya antivirus itu dapat membunuh virus COVID-19 sehingga manusia terlepas dari pandemi ini. Terus juga kita berdoa untuk penderita COVID-19 yang saat ini mungkin sedang di rumah sakit ya, dirawat di rumah sakit atau mungkin juga di rumah ya. Kita doakan untuk diberikan kekuatan dan kesembuhan.
dan banyak hal-hal lainnya ya yang menjadi pergumulan akibat pandemi ini ya. Apa berikutnya kira-kira yang dapat kita praktekkan? Yaitu menjaga diri ya dan keselamatan orang lain ya. Apa contohnya? Ya kalian Bapak rasa sudah tahu ya, yaitu dengan menjalankan protokol kesehatan ya, misalnya memakai masker ya, cuci tangan ya, menjaga jarak ya, dan hal yang lainnya sesuai dengan anjuran dari pemerintah kita ya. Nah, yang terakhir ya, walaupun dalam pandemi ini ya kita tetap setia, teguh dalam iman dan berpengharapan hanya pada Tuhan Yesus ya. Ingat ya, tadi Tuhan itu sudah membuat janji ya, dan begitu besar kasih setianya, dan Tuhan itu setia akan memegang janjinya dan terus memelihara kasih setianya kepada kita ya. Dan sebaliknya nih, kita juga harus terus memelihara kesetiaan akan iman kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus ya. Ya anak-anak, jadi demikianlah firman Tuhan pada hari ini ya. Bapak berharap kita semua dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa supaya Roh Kudus membimbing kita dan untuk menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kemurahan-Mu yang mau berdiam di hati kami, sehingga kami dapat memanggil Allah sebagai Bapa kami. Mampukan kami juga ya Tuhan, untuk mempraktekkan buah roh, karena itulah seharusnya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu melakukan kehendak Allah Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu terus membimbing kami dalam melakukan visi Allah di dalam hidup kami. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman bagaimana untuk hidup dalam roh. Hidup dalam roh berarti kita harus berbuah. Adik-adik, ingat tadi di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, buah roh apa saja? Yuk, kita langsung nyanyikan lewat pujian ini. Bersyukur kalau kita boleh kurang lebih selama 1 tahun bersama-sama, meskipun ada kira-kira 4 bulan kita tidak bisa bersama-sama di kelas sekolah minggu ya. Tetapi kita bersyukur boleh melaluinya, kelas pra-remaja ini boleh kita lewati bersama-sama dengan guru-guru kita yang terkasih. Selain Kak Erni ada siapa? Iya, ada Bapak Liando, ada Ibu Susi, ada Pak Jo, ada Kak Kevin, Kak Hendro, dan juga ada Pak Dede. Sungguh kita bersyukur adik-adik, lewat kurang lebih 1 tahun kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Nah adik-adik, kita akan tutup ibadah kita yang merupakan ibadah akhir. Setelah itu di bulan Agustus adik-adik akan bergabung bersama-sama dengan Komisi Remaja. Adik-adik, kita mau tutup ibadah ini. Mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan perlindungan Tuhan di dalam ibadah kami sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk segala berkat Tuhan. Lewat firman Tuhan kami boleh diingatkan untuk terus bertumbuh dan berbuah. Tuhan terima kasih, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit, tidak sehat. Tuhan yang memberikan pemulihan, Tuhan juga yang menolong kami untuk kami boleh menjalankan, melanjutkan sekolah kami meskipun masih secara online. Tuhan yang memberikan hikmat, kepintaran kepada kami semua. Tuhan kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, Tuhan terus membimbing, menyertai untuk terus membimbing kami dengan sabar dan kami juga boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya Tuhan kami juga berdoa untuk gereja kami. Tuhan tolong terus memberkati seluruh pendeta, untuk Pendeta Elizabeth Hasikin, Pendeta Gloria Tesalonika dan juga Pendeta Naya. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat untuk terus boleh menjadi berkat untuk memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan hari ini dan selanjutnya ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam jumpa umat Tuhan GKI Perumahan Citra 1. Saat ini kita telah memasuki era kenormalan baru atau yang akrab disebut dengan new normal. Pada era ini ada beberapa kebiasaan atau habits baru yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Kita akan melihatnya melalui video edukasi berikut ini. COVID-19 Health Guide. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, ketika hendak keluar rumah, berdoalah kepada Tuhan terlebih dahulu. Gunakan pakaian berlengan panjang. Bawalah perlengkapan pribadi seperti hand sanitizer, tisu basah dan kering, masker cadangan, botol minum, serta alat makan pribadi. Jangan lupa gunakan masker. Jaga jarak Anda minimal 1,5 meter dari orang lain. Jika batuk dan bersin, tutup bagian mulut dan hidung Anda dengan siku. Sebisa mungkin, lakukanlah transaksi secara non-tunai. Kedua, ketika tiba di rumah, bukalah alas kaki Anda sebelum masuk ke rumah. Semprotkan desinfektan pada alas kaki, pakaian, dan perangkat kerja Anda. Buang semua tanda terima. Segera mandi dan bersihkan semua bagian tubuh Anda. Buka pakaian yang Anda kenakan dan langsung rendam dalam air
dan deterjen. Kenakan pakaian yang bersih dan siap pakai. Ucaplah syukur dalam doa kepada Tuhan. Setelah semuanya diikuti dengan benar, barulah kita dapat menyapa keluarga kita. Ketiga, naik transportasi umum atau online. Bawalah helm Anda sendiri. Usahakan menaiki kendaraan umum yang tidak penuh penumpang. Pilihlah gerbong yang tidak penuh penumpang. Keempat, menerima paket atau barang di rumah. Kenakan masker dan sarung tangan saat Anda menerima paket. Buka paket di halaman rumah. Bersihkan barang dengan alkohol atau sabun. Buka bungkus makanan dan taruh isinya di wadah baru yang bersih. Itulah edukasi protap kita untuk sehari-hari. Kiranya dapat membantu kita semua untuk memasuki era new normal. Satu hal yang pasti, semua ini akan berjalan dengan sangat baik jika kita disiplin untuk mentaatinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.